Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farida. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Fakultas Kesehatan, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan memberikan penyuluhan yang berjudul Kebutuhan Nutrisi bagi Dewasa dan Lansia. Nah, ini dia materinya. Yang pertama itu kebutuhan gizi usia dewasa. Rentan usia dewasa menjadi masa pencapaian keberhasilan kerja, kemampuan gaya hidup, sikap dan nilai kehidupan yang akan diwariskan kepada anak-anaknya kelak, membesarkan anak, dan tugas sosial dalam melakukan aktualisasi diri. Kebutuhan kalori berkurang pada usia 25 tahun dan masa tubuh zat besi dibutuhkan oleh usia subur selama masa reproduksi untuk menggantikan kehilangan zat besi selama menstruasi, kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Kalsium juga berperan penting untuk pertulangan. Mengingat kehilangan kalsium dalam masa tulang berkurang pada masa usia lanjut. Masalah gizi pada dewasa meliputi kurang energi protein, anemia pada wanita, dan masalah gizi lebih atau yang disebut obesitas. Orang dewasa perlu diingatkan untuk meningkatkan kebiasaan beraktivitas sehari-hari. Setidaknya 30 menit olahraga dan 1 intensitas sedang setiap harinya. Nah, di sini ada kondisi fisiologi usia dewasa. Masa dewasa itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama masa dewasa awal, yaitu antara 20 sampai 40 tahun, dan masa usia lanjut yaitu 40 sampai 60 tahun. Pada masa dewasa, tubuh tidak hanya dalam keadaan puncak dari kemampuan fisik, tetapi juga mulai mengalami penurunan fungsi. Keadaan puncak dari keadaan fisik membuat beberapa orang terlena dan mulai melakukan kebiasaan buruk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatannya di kemudian hari. Pada masa dewasa lanjut biasanya mengalami penurunan pendengaran, penglihatan, terutama melihat jarak dekat. Masalah kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler, kanker, dan obesitas. Nah, di sini ada status gizi pada usia dewasa. Status gizi pada orang dewasa dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kebiasaan dalam mengkonsumsi makanan sehari-hari. Makanan tidak dipengaruhi oleh zat-zat gizi yang terkandung pada makanan. Orang dewasa cenderung tidak memperlihatkan asupan makanan. Umumnya orang dewasa lebih suka mengkonsumsi makanan berlemak, gurih, dan manis. Sementara makanan kaya serat seperti sayur dan buah-buahan diabaikan. Akibatnya, asupan energi yang masuk ke dalam tubuh berlebih, padahal pada usia ini dianjurkan mengkonsumsi makanan yang tinggi serat namun rendah lemak. Ini dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan tidak lagi terjadi dan hendaknya pemenuhan zat gizi dipusatkan untuk pemeliharaan kesehatan agar terbentuk status gizi yang baik. Nah, di sini juga faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi usia dewasa. Yang pertama ada usia. Semakin bertambahnya umur, maka akan semakin meningkat pula zat tenaga bagi tubuh. Zat tenaga diperlukan untuk membantu tubuh melakukan berbagai macam aktivitas. Namun kebutuhan zat tenaga akan berkurang saat mencapai usia 40 tahun ke atas. Setiap 10 tahun setelah usia seseorang mencapai 25 tahun, kebutuhan energi per hari untuk pemeliharaan dan metabolisme sel tubuh berkurang dan mengalami penurunan sebesar 4% setiap 10 tahunnya.
Yang kedua ada jenis kelamin. Jenis kelamin menentukan besar kecilnya asupan nutrisi yang dikonsumsi. Umumnya perempuan lebih banyak memerlukan keterampilan dibandingkan tenaga, sehingga kebutuhan gizi perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kelebihan berat badan lebih banyak ditemukan pada perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini terjadi karena pubertas, perempuan akan cenderung memiliki proporsi massa lemak tubuh yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Yang ketiga ada pendapatan. Pendapatan mempengaruhi daya beli terhadap makanan. Semakin baik pendapatan, maka akan semakin baik pula makanan yang dikonsumsi bagi segi kualitas maupun kuantitas. Sebaliknya, pendapatan yang kurang mengakibatkan menurunnya daya beli terhadap makanan serta kualitas maupun kuantitas. Nah, di sini yang keempat ada pendidikan. Pendidikan dalam hal ini berkaitan dengan pengetahuan, akan berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan dan pemenuhan kebutuhan gizi. Sehingga tinggi pendidikan seseorang, maka akan baik status gizinya. Yang kelima ada sosial budaya. Budaya memiliki pengaruh besar dalam pemilihan dan pengolahan pangan menjadi makanan. Budaya yang mempengaruhi kebiasaan makan seseorang. Salah satu contohnya, pada suku Melayu mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkuah santan. Nah, yang keenam ada perilaku makan. Perilaku makan merupakan suatu wujud tindakan seseorang dalam memilih dan mengkonsumsi makanan yang terbentuk melalui pengetahuan dan sikap. Jika keadaan ini terus berlangsung, maka akan menjadi kebiasaan makanan dan akan membentuk pola makan. Perilaku makan yang tidak seimbang akan mengakibatkan masalah gizi. Yang ketujuh ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan yang dilakukan oleh otot dan tubuh dan sistem penunjangan. Aktivitas fisik dapat mempengaruhi status gizi. Aktivitas fisik yang kurang akan mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak dan menyebabkan obesitas. Yang kedelapan ada lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap pembentukan perilaku makan yang selanjutnya akan mempengaruhi status gizi. Lingkungan di sini adalah lingkungan keluarga, sekolah, serta adanya promosi melalui media elektronik maupun cetak. Nah, kebutuhan gizi orang dewasa. Kebutuhan gizi orang dewasa itu berbeda-beda ya, setiap orangnya. Kebutuhan zat-zat gizi bergantung pada beberapa faktor, yaitu umur, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan aktivitas fisik. Oleh karena itu, dalam pemenuhan zat gizi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, di sini juga ada dampak-dampak kelebihan dan kekurangan gizi. Yang pertama ada dampak kelebihan pada orang dewasa. Kegemukan atau obesitas terjadi karena konsumsi makanan yang melebihi kebutuhan angka kecukupan gizi tanpa diimbangi dengan aktivitas fisik yang mencukupi. Nah, kegemukan mempengaruhi umur rata-rata seseorang dan beresiko untuk terjadinya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, artritis, dan kanker. Nah, di sini juga ada dampak kekurangan gizi pada orang dewasa. Menurut Cakrawati, dampak kekurangan gizi pada orang dewasa yaitu penurunan produktivitas kerja dan derajat kesehatan disebabkan oleh kekurangan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Yang pertama ada karbohidrat, yang kedua ada protein, yang ketiga ada lemak, dan yang keempat ada mineral.
Adapun beberapa penyakit yang disebabkan akibat kekurangan gizi antara lain yang pertama anemia. Hal ini disebabkan kekurangan mengkonsumsi makanan sumber zat besi. Yang kedua ada gondok, kurangnya mengkonsumsi yodium. Yang ketiga ada kebutaan. Hal ini disebabkan kurangnya mengkonsumsi vitamin A. Nah, penyebab dari dampak kekurangan gizi ini biasanya kemiskinan, kurangnya pengetahuan tentang gizi, dan kebiasaan makan. Terus juga di sini ada kebutuhan gizi lanjut usia. Batasan lansia menurut Durmin dibagi menjadi dua, yaitu young elderly 65 sampai 75 tahun dan older elderly 75 tahun. Menurut Munrock dan kawan-kawannya, older elderly dibagi menjadi dua, yaitu 75 sampai 84 tahun dan 85 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecepatan metabolisme basal pada orang-orang berusia lanjut menurun sekitar 15 sampai 20% disebabkan berkurangnya massa otot dan aktivitas. Kalori atau energi diperoleh dari lemak 9,4 kal, karbohidrat 4 kal, dan protein 4 kal per gram. Bagi lansia, komposisi energi sebaiknya 20-25% berasal dari protein, 20% dari lemak, dan sisanya dari karbohidrat. Status gizi pada lansia. Status gizi pada lansia dapat dinilai dari cara yang baku bagi tahapan umur, yakni penilaian secara langsung dan tidak langsung. Penilaian secara langsung dilakukan secara klinis, antrometrik, biokimia, dan biofisik. Di dalam melakukan pemeriksaan klinik, perlu dibedakan menjadi 3 kelompok gejala, yaitu yang pertama, tanda-tanda yang dianggap mempunyai nilai dalam pemeriksaan gizi. Yang kedua, gejala-gejala yang dilanjut. Yang ketiga, gejala-gejala yang tidak berhubungan dengan gizi. Nah, yang dibutuhkan oleh usia lanjut di sini, yang pertama ada kalori, yang kedua ada protein, yang ketiga ada karbohidrat, yang keempat ada lemak, yang kelima ada serat, dan yang keenam ada vitamin. Nah, kita di rumah harus menerapkan hidup sehat, seperti misalnya makan makanan yang bersih dan sehat, dan juga makan seperti 4 sehat 5 sempurna, dan harus selalu menjaga lingkungan rumah. Mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.